Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi statistika lanjut dengan topik uji homogenitas. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Atirah. Nama saya Dara Putri Alisa. Saya Anzalika Kistia Putri. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus, menjelaskan proses kategorisasi data, lalu menunjukkan langkah-langkah pengelolaan data SPSS, serta memaparkan hasil uji homogenitas. Nah, dalam soal kasus ini ditampilkan sebuah studi kasus yang melibatkan dua variabel, yaitu durasi belajar sebagai variabel X dan nilai ujian itu sebagai variabel Y. Nah, kedua variabel tersebut itu masih berbentuk data numerik. Permasalahan yang diberikan itu adalah mengapa data tersebut itu belum dapat langsung diuji menggunakan uji homogenitas, dan bagaimana cara memodifikasi data agar memenuhi syarat untuk dilakukan uji homogenitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita melihat data yang akan digunakan. Selanjutnya, pada saat ini ditampilkan data yang akan kami gunakan dalam studi kasus. Data ini terdiri dari durasi belajar mahasiswa yang berkisar antara 1 hingga 6 jam, serta nilai ujian yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa. Dan data inilah yang selanjutnya akan diolah sebagai dasar dalam proses uji homogenitas. Selanjutnya, lalu mengapa data tidak bisa langsung diuji? Kenapa data yang nggak bisa diuji? Karena kedua variabel tersebut itu masih berupa data numerik dan belum memiliki kelompok atau kategori. Nah, padahal uji homogenitas ini kan bertujuan untuk membandingkan varians dari dua atau lebih kelompok. Nah, karena pada data awal belum terdapat kelompok pembanding, maka uji homogenitas ini tuh belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, data itu perlu dimodifikasi terlebih dahulu agar memenuhi syarat analisis. Lalu untuk solusinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan proses kategorisasi pada variabel durasi belajar, yaitu mengubah data numerik menjadi data kategori. Nah, durasi belajar kemudian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama rendah, yaitu untuk durasi belajar kurang dari atau sama dengan 2 jam. Lalu untuk sedang itu untuk durasi belajarnya 3 hingga 4 jam, dan tinggi untuk durasi belajar lebih dari atau sama dengan 5 jam. Nah, tujuan dari proses tersebut itu adalah untuk membentuk kelompok-kelompok yang dapat dibandingkan variansnya. Nah, dengan adanya kelompok tersebut, data telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji homogenitas yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kategorisasi data, di mana data yang sudah ada sebelumnya kita kategorisasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi, di mana rendah ini dikodekan menjadi 1, sedang dikodekan menjadi 2, dan tinggi dikodekan menjadi 3. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian SPSS-nya. Yang pertama, kita pilih menu variable view, lalu ketik kategori dan nilai di kolom name, lalu klik enter. Selanjutnya, ubah bagian measure pada kolom kategori menjadi nominal dan kolom nilai menjadi scale. Selanjutnya, pilih menu data view, lalu masukkan data sampel yang sudah ada sebelumnya pada kolom kategori dan nilai. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Compare Means, dan klik One Way ANOVA. Selanjutnya, kita masukkan nilai ke kolom Dependent List dan masukkan kategori ke kolom Factor. Lalu klik Option, centang Homogeneity of Variance, Test, lalu klik OK. Selanjutnya, hasil akan keluar secara otomatis, di mana pada table Test of Homogeneity of Variance didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,928. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan dan mengolah atau menginterpretasikan datanya, kita harus tahu dulu nih aturan dari uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka hasilnya itu bisa dikatakan homogen. Tapi jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka data itu dibilang tidak homogen. Nah, lalu bagaimana jika datanya itu ternyata tidak homogen? Nah, kita tidak boleh langsung menggunakan ANOVA standar. Kita harus menggunakan alternatif lain seperti Welch test atau kita beralih ke uji statistik non parametrik seperti Mann-Whitney U-test agar hasil penelitiannya itu lebih akurat. Next. Oke, berdasarkan hasil yang tadi sudah kita coba melalui Levens test, diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,928. Nah, karena nilai tersebut itu ternyata lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa varians nilai ujian pada setiap kategori durasi belajar adalah sama atau homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas itu terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji ANOVA. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya, Sawu Atira. Baik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.